Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang kita rasakan, nikmat hidup, nikmat sehat. Kemudian nikmat yang besar adalah kita menjadi mukmin. Maka mari kita tingkatkan keimanan kita dengan ketakwaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Alangkah banyak orang yang mengaku Islam di KTP Islam, tapi begitu sudah duduk di jabatan atau mendapatkan janji-janji kesenangan dunia atau pemberian-pemberian kesenangan dunia, maka dia menjual agamanya. Padahal di sini dikatakan jangan sampai kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana dengan orang yang bisa menjual agamanya? Padahal dia sholat, dia baca Quran. Selesai sholat, baca doa, kemudian baca Quran. Tapi ketika Al-Quran dikatakan membohongi, maka kita tidak tersentuh. Bagaimana kalau kita kembali kepada Allah tidak dalam keadaan Islam? Kemudian ada lagi orang-orang munafik yang lebih bahaya lagi dengan orang kafir, karena bisa mengelabui orang yang beriman. Dia mampu meyakini orang beriman bahwa apa yang ada di Quran misalnya dilakukan oleh dua orang ini, anggota DPR dengan dosen dari UI. Yang satu mengatakan yang memahami Al-Quran adalah yang menurunkan, yaitu Allah. Ini anggota DPR. Kemudian dari dosen UI mengatakan sebab Quran dan Sunnah ini yang membuat kekacauan. Jadi Quran dan Sunnah ini yang membuat kekacauan. Nah, inilah tipe-tipe orang munafik. Tidak lain karena mendapat pemberian kesenangan dunia. Di sini kalau kita lihat surat 51 yang menjadi surat terkenal pada saat ini di negeri kita ini. Sampai orang pakai kaos Al-Maidah 51, roti mereknya Al-Maidah 51. Apakah tujuan mengeledek atau memang karena sedang terkenal
Al-Maidah 51. Coba kita pahami sedikit Al-Maidah 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal dhalimin. Sampai ahli tafsir pun memutarbalikkan makna waliyun awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Di sini makna dalam tafsir terjemahan dari Saudi Arabia, tapi rujukannya Jepang. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi Yahudi pemimpin Yahudi, Nasrani pemimpin Nasrani. Kemudian sesiapapun dan barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita pilih orang Nasrani jadi pemimpin, berarti kita Nasrani. Kalau kita memilih orang Yahudi pemimpin, berarti kita Yahudi. Ini kata Allah. Kenapa? Karena kalau kita kasih masukan Al-Quran, dia nggak percaya dengan Al-Quran. Malah sebaliknya, kita harus mengikuti apa yang dia inginkan. Berarti kita jadi golongan mereka. Kita pasti jadi golongan mereka. Kenapa? Karena dia pemimpin, kita rakyat. Kalau pemimpinnya Islam, masih mau dengar Quran. Tapi kalau pemimpinnya kafir, itu berarti kita bicara dengan batu. Quran itu gak bakal masuk. Orang gak beriman dengan Quran. Makanya berarti kita sudah tidak akan menjadi orang bertakwa yang kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Kalau kita pilih pemimpin kafir, berarti kita kembali kepada Allah tidak dalam keadaan Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini pasti kalau orang tidak menggunakan hukum Allah, dia akan zalim. Karena Allah menutup ayat ini, Innallaha la yahdil qaumal dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak membimbing, memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Kalau orang yang tidak menggunakan Quran sebagai rujukan, sebagai sandaran hukum, berarti dia membuat aturan sendiri. Berarti zalim. Zalim itu berarti curang. Karena zalim itu dasar awalnya adalah syirik. Yang paling besar kezaliman itu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu zalim yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, perkataan Luqman kepada anaknya itu. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Berarti kecurangan yang paling besar adalah kita menyekutukan Allah. Nah, orang yang tidak beriman sudah pasti zalim. Orang beriman ada yang zalim. Kalau dia masih pakai hukum Allah, tak pakai hukum yang buatan manusia, antara hukum Allah dan hukum manusia. Tapi kalau orang kafir sudah pasti zalim. Kenapa? Dia sama sekali tidak pakai aturan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah mengatakan wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu adalah mereka orang-orang zalim. Sudah pasti. Kalau sudah Allah ngomong sudah pasti. Mau bicara apa saja dari kiai, ribuan kiai mengatakan dia ini adil, dia ini
jujur, tidak korupsi, tetap akan melakukan aturan zalim. Kenapa? Karena kafir, tidak pakai aturan. Ini harus melek betul masalah itu. Jangan dengerin Nusron Purnomo, anggota DPR, ya, atau satu lagi itu dosen dari UI itu yang mengatakan biar kekacauan ini Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita udah baca Quran, kadang-kadang doa sampai nangis, terus kita jual iman kita dengan memilih orang kafir. Berarti kita siap kembali kepada Allah dalam keadaan tidak muslim. Alhamdulillah tidak. Maka di sini dalam ayat 52-nya, 52, Bataral ladzina fi qulubihim marad. Banyak di antara orang-orang beriman ada marad dalam hatinya, penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Berarti sini bicara munafik sekarang. Orang-orang yang ngikutin orang kafir, yang gampang ngikutin orang Yahudi, Nasrani, diangkat pemimpin, cepat yang ngikutin. Nah ini yang di hatinya ada penyakit. Ini ayat 52-nya. Dan kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang munafik. Bersegera mengikuti mereka, Yahudi dan langsung orang yang ada sifat nifak dalam dirinya, kerjaannya tukang bohong, ingkar janji, pengkhianat, pasti segera mengikuti Yahudi dan Nasrani. Nah ini ayat 52. Ya nanti bisa direnungkan di rumah, buka 52. Jadi bisa dilihat di ayat 52. Sedangkan ayat 53-nya Allah jelaskan, adapun orang beriman, mereka itu akan bersumpah demi Allah dengan sungguh-sungguh sumpah. Ya. Maka dikatakan di sini, innahum ma'akum, ya. Bahwa mereka bersama. Jadi orang mukmin langsung bilang, ente pasti ikut mereka. Pada orang munafik, habitat amaluhum fasahum khasirin, sia-sia amal mereka. Sholat tarawih, puasa, doa, nangis-nangis, baca Quran, khatam berkali-kali, semua habitat, sia-sia. Dan mereka menjadi orang yang merugi. Jadi kalau kita memilih sebagai pengayom, pemimpin kita, teman setia kita, Nasrani, Yahudi, berarti semua amal kita sia-sia dan menjadi orang yang merugi. Ini bisa dibaca 3 ayat, 51, 52, 53. 54-nya Allah akan munculkan kaum itu, ya, dari 2, 3, 5, 10, 100, 200. Wa may yartad minkum, barang siapa yang murtad, pasti murtad itu kalau sudah ngangkat pemimpin Nasrani Yahudi, murtad. Nanti Allah datangkan satu kaum. Satu kaum ini ciri-cirinya, ya, yatillah bi qaumin, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Ciri-cirinya, mudah-mudahan kita termasuk golongan. Yang kedua, ciri-cirinya azilatul alal mukminin. Orangnya ciri-cirinya tuh rendah hati kepada sesama mukmin. Tadi Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah, kemudian rendah hati kepada sesama mukmin, tidak menampakkan kesombongan, tawadhu di hadapan mukmin. Kemudian menempel lagi sifat kaum yang Allah siapkan ini, a'izzah alal kafirin, tegas, punya wibawa, keras terhadap orang kafir. Ini pasti muncul. Mudah-mudahan kita masuk kelompok mereka. Gabung, ya. Kemudian ada sifat keempat menempel pada kaum yang akan Allah munculkan ini, yaitu
yajhaduna fi sabilillah. Yujahidun, selalu berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, enggak takut cacian siapapun. Cercaan, tukang cerca, dia tidak akan takut. Ini orang yang kaum yang akan Allah munculkan setelah tadi munafik pada murtad. Allah munculkan satu kaum. Tidak akan goncang, tidak akan melemah dengan cercaan tukang cerca. Ya, apalagi yang ada di kita mass media ini semuanya tukang cerca. Karena mereka yang miliki, ditambah pimpinannya tukang cerca juga, tukang caci maki. Sampai ada lupa Quran dihina. Udah, Quran dihina berarti bergerak semua. Maka di sini selalu berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan cacian tukang caci, cercaan tukang cerca. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Jangan takut kita nggak masuk ke mereka. Allah maha luas, maha mengetahui. Seleksinya jelas. Allah maha luas, berarti siapa yang mau ayo ikut. Ayo ikut jadi kaum yang tadi Allah persiapkan ya, dengan sifat yang sudah digariskan dalam Al-Maidah 54. Nah, orang tadi yang Al-Maidah 54, walinya siapa? Innama waliyukumullah. Pelindungnya, pemimpinnya pertama Allah. Wa Rasul dan Rasul. Walladzina amanu. Jangan pilih kafir. Jadi Allah, Rasul, orang beriman. Orang beriman yang mana? Orang beriman alladzina yuqimuna shalah. Senantiasa menegakkan sholat, ya. Wa yu'tuna zakat, dan senantiasa menunaikan zakat. Wa hum raqiun, dan mereka selalu rukuk, tunduk kepada Allah. Ini yang dikatakan dalam ayat terakhirnya sebagai penutup ya untuk pertemuan ini. Ayat 56-nya, ulaika wa may yatawallallahu wa rasul, siapa yang menjadikan Allah sebagai wali dan Rasul sebagai wali dan orang beriman, maka sungguhnya itulah Hizbullah. Jadi nanti cuma satu partai, itulah golongan Allah. Ini nggak ada lagi golongan macam-macam. Ulaika Hizbullah, ala inna Hizbullah humul ghalibun. Pasti menang. Ya, jadi ini kita harus tinggalkan semua. Ada satu pidato Black Muslim Amerika. Dia heran dengan kelompok-kelompok mengatakan kami paling benar, yang lain salah. Kami benar, yang lain salah. Dari mulai muncul belakangan, ya, belakangan sampai terus mazhab-mazhab saling membanggakan, sampai kelompok terakhir berusaha untuk benar kembali kepada salafi, ulama salaf, sahabat dan tabi'in. Terus mengatakan kami paling benar karena ngikut. Kenapa nggak kembali lagi ke gurunya Muhammadi? Kami paling benar. Akhirnya masih membanggakan kami benar, kami salah. Langsung aja kembali kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, maka kita Muslim. Kita titik Muslim. Karena kita disuruh jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan Muslim. Nggak ada yang embel-embel. Artinya apa Muslim? Tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Titik. Ini gak ada yang gagal lagi. Karena ada satu golongan nanti gak boleh lagi banggain saya paling benar, yang lain salah. Ini Muslim. Contohnya Muhammad, contohnya Ibrahim. Jadi Muhammad contoh kepada Ibrahim. Itu di Quran seperti itu. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Siapa Ibrahim? Hanifah musliman wa ma kana minal musyrikin. Gak ada yang bela-bela lain. I am Muslim. You are Muslim, I am Muslim. We are brother. Titik. Jangan tambahin belakang-belakang. Ya, insya Allah nanti termasuk kelompok Hizbullah, yaitu kaum yang Allah persiapkan. Yang Allah persiapkan jadi kaum pilihan. Di luar dari itu nanti jadi murtad.
Sudah, ini sebagai mukadimah. Sekarang kita lanjutkan